Mari kita dalam merayakan Paskah ini kita belajar, saudara, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah memperingatkan kita bahwa Dia akan datang kembali. Ini yang penting, saudara. Sebab kalau kita tidak sampai ke tempat itu, kita akan ketinggalan, saudara. Dan sementara ini kerap kali kita merasa sudah mengerti, sudah benar. Tetapi Tuhan menghendaki saudara dan saya itu naik dan mengenal Dia lebih dalam. Ya dah? Dan kalau saudara perhatikan, saudara boleh baca firman Tuhan. Nanti kalau saudara baca lagi, nanti kan ada uraian, ada hal-hal yang baru lagi. Sebab firman Tuhan itu selalu baru. Saya sudah baca itu ratusan kali, tapi Tuhan berkata, baca terus. Tapi Tuhan berkata, bagaimana kamu baca? Wah, kok baru terus sih Tuhan? Susah ini, saya bilang. Loh, jangan susah. Tuhan bilang, kamu lebih mengenal aku. Maka dari itu saudara, yuk kita belajar. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Jadi tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, saudara, di dalam hal seperti ini, saya yakin saudara semua ndak kepengen jadi gadis yang bodoh toh. Ya toh? Benar? Padahal saudara itu tidak tahu bahwa ternyata saudara itu jadi gadis bodoh. Nah, ini masalahnya. Karena apa? Karena kerap kali kita tidak tahu. Cuma hanya sekedar baca. Nah, sehingga apa, saudara? Sehingga kalau kita baca firman, itu kita tafsir menurut apa? Pikiran kita sendiri. Betul enggak? Kenapa? Gereja-gereja itu saling bantah-bantahan, saling punya dogma, punya prinsip sendiri-sendiri. Lalu sana benar, sini salah, sini benar, sana salah. Kenapa? Karena membaca firman menurut tafsiran dan pengertiannya sendiri. Nah, saudara coba perhatikan. Firman perjanjian lama dan perjanjian baru yang tertulis. Ini hidup apa mati? Saudara, Rasul Paulus berkata apa? Huruf firman yang tertulis sebagai huruf-huruf di sini. Huruf-huruf itu mati.
itu hanya bisa hidup kalau ada Roh Kudus yang menghidupkan. Betul? Ayo. Benar enggak? Hah? Nah. Tapi kenyataan, saudara kerap kali baca ini, yang saudara tangkap itu yang hidup atau dia kamu hidupkan. Nah, kalau ini firman kamu tafsirkan menurut tafsiran kamu, itu sebetulnya hidup atau kamu hidupkan? Ayo jujur. Hah? Kamu hidupkan tak? Karena apa? Karena menurut kamu. Betul? Maka dari itu saudara kita belajar benar-benar. Kerap kali kita tidak menyadari. Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia, itu Tuhan Yesus itu manusia biasa. Seperti kita. Betul tak? Betul tak? Dia memberi contoh kepada saudara dan saya. Coba perhatikan Yesus. Dia berkata apa? Aku tidak dapat melakukan sesuatu tanpa melihat Bapaknya yang melakukan. Ayo, betul tak? Nah, tapi saudara dan saya melakukan firman berdasarkan pimpinan roh atau berdasarkan penafsiran kamu. Makanya saya katakan belakangan ini, sebetulnya banyak orang Kristen itu tidak berjalan di dalam iman, saudara. Tapi berjalan di dalam apa? Pengertian. Soalnya contohnya begini. Ini firman Tuhan. Saudara baca atau? Baca atau? Ngerti dulu baru kamu lakukan atau ngerti tidak ngerti kamu lakukan? Ayo jujur. Kamu tidak ngerti berani ngakuin? Tidak mau dah? Ngerti dulu baru dilakuin. Betul tidak? Betul tidak? Betul? Itu jalan dengan iman atau jalan dengan pengertian? Kalau iman, Tuhan berfirman, ngerti tidak ngerti terjang aja, betul? Sebab iman percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Oh, tapi kamu maunya nerjang kalau sudah kelihatan lah. Ayo, ternyata saudara sampai sekarang ini berjalan dengan iman atau dengan pengertian? Dengan pengertian lah, bukan dengan iman lah. Kenapa? Sebab berjalan di dalam iman itu adalah firman yang tertulis ini dihidupkan menjadi rema. Nah, kalau itu rema adalah firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus yang diurapi. Yesus itu namanya yang diurapi. Yesus berkata, aku adalah firman. Firman yang diurapi oleh Roh Kudus menjadi hidup. Dan kalau itu yang saudara dan saya lakukan, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, kamu akan melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Ayo, betul tak? Tapi saudara kerap kali apa? Mengimani. Mengimani itu sebetulnya saudara punya iman apa enggak? Enggak punya tak? Nah, iya. Jadi sementara ini saudara itu kayak berjalan itu baca Alkitab, firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Amin, tak imani. Ya dah. Makanya dua hamba Tuhan di Korea, pada waktu terjadi banjir besar, lalu dia membaca firman Tuhan seperti Petrus berjalan di atas air, lalu dia berkata, firman-Mu ya dan amin. Aku juga berjalan di atas air. Mati saudara. Nah, itu firman yang diimani, firman yang hidup atau firman dihidupkan. Firman yang dihidupkan. Hati-hati saudara. Sebab apa? Sebab kita kerap kali tidak tahu bedanya. Bedanya begini. Kalau firman itu diurapi Roh Kudus menjadi rema, itu firman yang hidup. Itu kita berjalan menurut pimpinan roh. Tapi kalau firman ini kita baca, kita imani, kita jalan tanpa pimpinan roh, rohmu
Engkau yang menjadi penguasa dalam hidupmu, bukan Tuhan. Sehingga kerap kali orang Kristen ini tidak mengalami, saudara. Tidak mengalami mujizat, tidak mengalami kuasa Allah. Tidak mengalami bahwa firman ini adalah firman yang hidup. Kenapa? Karena tidak dihidupkan oleh Roh Kudus, tapi kita mengimani. Contohnya, sebab berjalan di dalam iman itu tidak masuk akal. Makanya selalu saya dikatakan, oh Yusa itu sesat. Karena tidak bisa masuk akal, saudara. Ini contohnya salah satu peristiwa terjadi, hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini pergi nginjil ke satu kota, lalu dia cari penginapan. Dia cari penginapan, tidak ada hotel yang kosong. Dia cari hotel yang masih bersih toh. Ayo, kamu kalau nginep ya tidak mau toh hotel yang kotor, betul dah? Kenapa? Karena pikiranmu maunya kudus. Betul? Masa hamba Tuhan tidur di hotel yang kotor? Yesus itu kan kudus. Mestinya tidak kompromi sama dosa. Memang tidak kompromi. Tapi dia turun ke dalam dunia. Jadi orang seperti orang berdosa enggak? Hah? Siapa yang tahu kalau pada waktu Yesus itu di dalam dunia dia tidak berdosa? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Makanya pada waktu dia berkata, aku anak Allah. Tidak ada orang percaya, saudara. Nah, sekarang contohnya saja. Contohnya saya mengatakan, saya hamba Tuhan yang suci. Tidak ada yang percaya. Betul tak? Hah? Tidak ada yang percaya? Tidak ada yang percaya. Itu gampangan contoh aja. Tapi makanya saya selalu ngomong, saya ini hamba Tuhan yang sebetulnya brengsek, dulunya kotor, hina, cemar. Karena kasih Kristus saya ditolong. Makanya hamba Tuhan beda. Saya itu kalau saya nyeritain apa diri saya itu kotornya kayak apa, jeleknya kayak apa. Tapi hamba Tuhan yang lain itu tidak berani cerita jeleknya. Sebabnya takut nanti kebuka. Kalau saya memang buka-bukaan kok. Tidak peduli saya itu orangnya. Sebabnya memang saya itu dari kotor dipanggil Tuhan kok. Dijadikan baik kok. Kalau baik jadi baik ya buat apa Tuhan tidak cari orang baik, betul? Nah, ini hamba Tuhan dia cari hotel, sama Tuhan ditutup semua hotel baik. Yang tinggal satu hotel yang tempat orang mabuk, orang zina, orang dansa. Nah, gak ada hotel terpaksa. Oh, udah punya kenalan di sana. Nginep di sana. Dia berkata, Tuhan, kau ngasih hotel aja kok kayak gini, ruamenya kayak gini, ribut kayak gini. Tapi Tuhan bilang, yang penting itu nurut. Aku datang ke dalam dunia untuk cari orang dosa, bukan orang benar. Ya sudah. Dia tidur sana. Saudara tahu? Ada firman Tuhan. Pada waktu dia baca firman. Firman muncul. Kamu turun ke tempat orang minum-minum dan dansa. Bayangin. Kira-kira saudara pikir itu firman setan atau Tuhan? Ayo gue. Benar lah. Pasti nganggepnya setan, no? Masa aku hamba Tuhan mau KKR mau disuruh turun ke tempat orang minum dan dansa? Ya tak? Maka dari itu saudara, iman, firman yang hidup, rema, itu tidak bisa diterima akal. Maka dari itu nyanyian itu tadi bagus saudara. Nyanyian tadi loh, baru yang terakhir tadi apa? Indah rencanamu. Itu bagus sekali. Saya senang. Kenapa? Kalau saudara dan saya tidak ngalamin, tidak bakal tahu indahnya. Betul tidak? Sebab apa? Permulaannya itu tidak akan dapat dimengerti. Mana ada hamba Tuhan. Kok firman Tuhan bilang, kamu turun di tempat orang minum dan dansa. Nah, dia nurut. Nah, duduk. Lihat semua. Waduh, mabuk-mabukan dansa semua. Lalu setelah lihat saudara tahu, Tuhan ngomong apa lagi? Ngomong lagi saudara di tempat dansa.
kamu lihat ada perempuan itu nganggur sendirian, tidak ada partnernya. Bayangin saudara. Loh, terus Tuhan ajak dansa, mati nggak gue? Ayo coba kalau itu firman datang kayak gitu buat kamu, kamu berani enggak? Saya jamin enggak ada yang berani. Pasti. Karena apa? Karena kamu enggak kenal Tuhan, saudara. Kamu tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal rencana Tuhan. Karena engkau tidak biasa jalan di dalam iman, tapi jalan di dalam pengertian. Maka hati-hati, saudara. Makanya kerap kali kita jatuh menghakimi. Coba kalau itu pada waktu itu ada saudara di situ. Itu hamba Tuhan mau KKR. Tidurnya sudah di tempat kayak begini. Lalu ke ruangan minum dansa. Lalu Tuhan yang kamu memerhatiin hamba Tuhan. Terus Tuhan berkata begini. Itu ada perempuan nganggur, dadakan ngeri. Ajak dansa. Lalu dia nyamperi. Bayangin saudara-saudara bilang apa? Oh, hamba Tuhan itu pasti sesat. Pasti munafik. Pasti hidupnya kotor. Ayo, bener enggak? Makanya jangan sok ngakimi. Nah, ini hamba Tuhan tidak peduli. Nurut aja dia. Datengin. Anda tidak ada partner? Oh, tidak ada. Mau dansa dengan saya? Wah, senang hati. Biasa, pergi ke tengah-tengah lapangan, ke tengah ruangan dansa. Dia berkata begini, maaf ya, saya punya kebiasaan. Kalau mau mengerjakan segala sesuatu mesti sembayang dulu. Wah, dia lalu perempuan ini bilang, ya sembayang loh. Kamu sembayanglah. Nah, dia sembayang, saudara. Berlutut dia. Lutut. Tuhan, engkau nyuruh aku dansa loh. Tapi aku biasanya sembayang ini. Kalau melakukan segala sesuatu mesti komunikasi sama Roh Kudus. Tidak sembarangan. Ini engkau yang nyuruh loh. Aku kenal engkau dan suaramu. Lutut ya. Tuhan, aku mau melakukan dalam namamu. Udah sembayang. Saudara tahu. Sedang dia sembayang, hadirat Allah datang. Perempuan ini geblak dulu. Geledek jatuh. Geledek. Lalu dia kaget loh. Kok jatuh? Oh, maksudnya aku kan sembayang supaya jatuh semua. Ya wis. Sembayang lagi. Yang dansa, liang, delek. Sepi, saudara. Yang dansa semua geledak, blek. Yang main drum, yang main geledekan, belas semua. Setelah semua jatuh, Tuhan berkata, berdiri khotbah. Injili mereka. Injili, berdiri dia. Nah, semua jatuh. Nah, kalau orang itu jatuh di dalam urapan, sadar apa enggak? Sadar, enggak kesurupan. Kalau kuasa gelap, enggak sadar, betul? Nah, jadi dia kan lemes loh. Orang kalau jatuh kan sudah ngalami belum loh. Jatuh beledek, lemes loh. Tapi sadar loh. Dia nginjili. Dia diinjili. Orang itu diinjili siapa? Nangis setengah mati. Habis tidak bisa bantah kok. Ngerasanya mak geledek lemes. Ya atau denger terus. Nah, pada waktu dia minum musik gedombrangan diinjilin bisa enggak? Tidak bisa. Tidak ada yang dengar. Tapi kalau sudah gledek semua tidur. Dan semua rebah. Dia menginjil. Semua bertobat. Seluruh hotel itu. Malam itu bertobat. Ayo. Indah enggak rencana Tuhan? Oh, sekarang bilang indah. Tadi di tengah-tengah bilang apa? Sesat. Nah, ini loh saudara. Ini adalah orang yang berjalan mengenal akan Allahnya. Dan dia berjalan di dalam iman. Maka dari itu saudara harus tahu. Alkitab berkata. Coba kita lihat tadi ayat yang terakhir. Yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang dikatakan Tuhan Yesus ini mengenai hari apa? Hari apa? Kedatangannya Tuhan
Yesus. Kamu tahu enggak? Enggak tahu loh? Enggak tahu loh? Nah, sekarang perhatikan. Saudara dan saya nanti kalau Tuhan Yesus datang, saat dan hari dan waktunya enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Iyalah. Tapi kalau nanti Tuhan Yesus sesaat pas mau datang, saudara tahu enggak? Tahu enggak? Taunya bagaimana? Bunyi, dia jawabnya gini. Ternyata dia enggak tahu. Dia bilang bunyi sangkakala. Kudus. Jadi Roh Kudus ini tahu pertama. Nah, Roh Kudus ada di mana? Ada di tempat kamu. Jadi Bapak mikir, besok yang tahu siapa? Roh Kudus. Ngerti enggak? Roh Kudus sudah tahu bahwa besok Yesus datang, mamanya sesaat nanti. Dia ada di dalam diri kamu. Dia ngasih tahu kamu enggak? Iya, makanya hati-hati saudara. Saudara dan saya harus berjaga dan berdoa. Maksudnya apa? Supaya engkau dan saya peka terhadap suara Roh Kudus, supaya engkau tidak ketinggalan. Nah, kerap kali kamu jadi orang Kristen, malam-malam dibangunin enggak? Bangunin enggak? Bangun atau bilang ngantuk Tuhan? Ayo kowe. Kenapa kamu kerap kali dibangunin Tuhan? Kadang jam 1, kadang jam 2, jam 3. Supaya kamu dilatih. Sehingga sewaktu-waktu nanti Bapak memikir dan memerintahkan Yesus harus datang, saudara peka. Tapi kalau saudara tidak mau peka, ketinggalan kowe. Rasain lu ketinggalan kayak gadis bodoh. Makanya dikatakan di situ, gadis yang bijaksana, dia membawa minyak. Minyak itu adalah Roh Kudus, saudara. Lalu di situ dikatakan, kalau kamu tidak punya, beli, betul lah? Bukan lalu, kalau gitu Roh Kudus bisa dibeli dong. Tidak. Maksudnya beli adalah kalau kamu mau hidup dengan adanya Roh Kudus, harus bayar harganya. Ngerti? Setia, menantikan, merindukan. Loh, itu bayar harganya tidak murah, saudara. Ya nah? Sebab saudara berdoa, kalau Tuhan tidak hadir, tidak ada artinya. Kamu baca Alkitab, kalau tidak diurapi Roh Kudus, ngantuk. Ayo jujur. Baca Alkitab ngantuk loh. Iya. Makanya kerap kali saudara dikasih masalah. Kenapa? Karena kalau kamu punya masalah, ngotot cari Tuhan, baca Alkitab tidak ngantuk. Karena apa? Cari jalan mana jalan ini. Makanya kerap kali kamu dikasih masalah. Karena Tuhan lihat, kalau dikasih berkat, cuma terima kasih Tuhan, enak tidur. Kalau punya masalah, tidak tidur. Ngotot, terus berjaga dan berdoa. Ya dah. Sehingga hidup saudara itu penuh pergumulan. Nah itu ruginya orang Kristen, saudara. Sebetulnya orang Kristen itu tidak perlu pergumulan. Kenapa? Sudah dibayar Yesus kok. Saudara dan saya tinggal berjalan bagaimana maunya Tuhan, beres. Ngerti enggak? Maka dari itu saudara, engkau perhatikan. Perjanjian lama, Bapak. Perjanjian baru, Yesus. Sekarang akhir zaman Roh Kudus. Saudara dan saya harus membaca perjanjian baru, lama dan perjanjian baru. Dengan pimpinan Roh Kudus, engkau dan saya dituntun menuju kepada kesempurnaan. Berjaga dan berdoa senantiasa. Perhatikan ya. Gadis yang bodoh itu sudah punya pelita belum? Sudah ada? Apa kata firman Tuhan? Daud berkata apa? Firman-Mu adalah pelita bagi jalanku. Nah, jadi ternyata gadis yang bodoh ini orang Kristen apa enggak?
Orang Kristen punya firman enggak? Punya, tapi tidak punya Roh Kudus. Nah, sekarang saya katakan, gadis yang bodoh ini sebetulnya di dalam pelitanya sudah ada minyak belum? Sudah. Tapi tidak membawa persediaan. Nah, sekarang saya tanya. Rasul-rasul pada waktu dia di dalam dunia sebelum nanti Roh Kudus datang, sudah terima Roh Kudus apa belum? Ini penting karena buat saudara. Loh, nggak ngerti tidak apa-apa, wong namanya di gereja ya belajar kok. Jangan lalu. Itu namanya gengsi. Kalau ngaku malu dong. Nah, tidak usah malu. Wong aku ya belajar kok. Ya tak apa pendeta ya. Semua belajar. Pendeta juga harus belajar. Ayo. Rasul-rasul pada waktu belum turunnya Roh Kudus. Sudah terima Roh Kudus apa belum? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Wah. Sekarang baca Alkitab. Terus nanti ambil pendapat. Ya tahu loh, ya adil toh. Nah, kalau saya cuma ngomong nanti mana ayatnya, repot nanti saya. Baca di dalam Yohanes. Maka dari itu saudara itu harus ngalami sendiri. Kalau udah ngalami sendiri percuma. Indah nyanyi sih enak. Indahnya rencana Allah. Oh bagus. Tapi karena saya ngalami saya bilang amin. Nah, saya belum ngalami. Ya indah sih indah. Mau gak ngerti ya. Baca di dalam Yohanes pasal 20. Nah, ini pentingnya buat saudara itu harus tahu. Jangan membatasi kuasa Allah. Bahwa Tuhan itu kudus. Jangan kamu merasa bahwa Tuhan itu tidak mau campur orang dosa. Justru dia cari orang dosa. Santai aja. Tuhan cari orang yang dosa. Dari orang yang rendah hati ngaku dosa. Dosanya tambah banyak, tambah dicari Tuhan. Tapi jangan berbuat dosa. Orang yang banyak dosa dicari Tuhan. Tapi lalu kamu bilang, kalau gitu cari dosa baik. Salah. Kamu dosa yang belum ngerti firman ya. Jangan sengaja berbuat dosa. Dekat trok Tuhan. Yohanes 20 ayat 22, 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayo tak tanyai. Ayo dihembus. Terima Roh Kudus. Terima enggak? Hah? Sudah punya belum? Nah iya kok bilang belum. Terimalah Roh Kudus. Terima toh? Terima. Tapi belum. Ayo. Buat apa sudah terima kok? Pada waktu hari Pantekosta kok. Waduh. Roh Kudus datang lagi buat apa? Sudah terima, tapi belum kepenuhan. Terima sih terima. Sebab pada waktu kamu dibaptis, kamu terima Yesus, kamu terima Roh Kudus. Tapi belum penuh. Jadi kalau saudara ini ada yang belum kepenuhan, mesti minta kepenuhan. Sebab apa? Sebab kalau kamu tidak kepenuhan, kamu tidak punya apa? Reserve. Minyak si punya Roh Kudus punya. Jadi jangan saudara hati-hati loh ya. Orang-orang Protestan, orang GKI, orang itu enggak, dia bilang tidak perlu kepenuhan. Sudah punya Roh Kudus. Tapi perlu. Karena apa? Karena nanti kalau telat pelitanya padem, payah ketinggalan. Saya orang GKI loh, jangan bilang saya enggak orang Protestan. Saya orang Protestan ini, sampai sekarang pergi gereja GKI. Tapi saya kepenuhan, karena apa? Tahun 71 Tuhan ngomong sama saya gini, Yusa, kamu ini kok enggak kepengin kepenuhan roh berbahasa lidah? Buat apa aku bilang gitu? Bahasa lidah enggak ngerti maksudnya.
Engkau nek ngomong mbek aku bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Jawa lagi ya. Ngapain no? Perlu nak, baru saya baca Tuhan. Waduh perlu, mau, minta. Saya bilang, Tuhan bilang doa puasa 3 hari kamu akan aku beri dan istrimu. Beri, saudara. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar belajar firman Tuhan. Tetapi jangan belajar dikutak-kutik pakai akal dewek. Jadi kalau saudara baca Alkitab, berdoa, Tuhan Roh Kudus, beri aku pengertian. Nah, kalau tidak diberi pengertian, ya sudah baca saja. Nanti satu saat pasti dikasih tahu. Karena apa? Karena Alkitab berkata, Roh Kudus yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepadamu akan mengingatkan kamu tentang firman. Nah, iman, berjalan di dalam iman, itu begini saudara. Saudara dengar firman, menjadi rema, jalanin, hasilnya nanti itu yang memberikan penerangan dan pengertian. Nah, beda sama jalan dengan pengertian. Ngerti dulu dijalani. Nah, hasilnya belum tentu. Lain sama kalau iman. Makanya saudara itu harus alami sendiri tentang firman Tuhan. Kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kepengen ngalami sendiri firman-Mu. Tidak sekedar dengar kesaksian. Enak ngalami apa enak kesaksian? Iya, dek ditanya enak ngalami. Enak kesaksian, enak dengar kesaksian. Contohnya apa? Ngalami. Kamu mau ngalami orang itu disembuhkan dari kanker. Kamu bilang, puji Tuhan. Lebih enak dah. Daripada kamu ngalami kanker. Ayo, udah mau dah. Iya. Oh, ngalami. Ayo, karena kamu udah ngalami. Jadi kamu bilang, ngalami. Padahal kalau ngalami belum tentu mau. Sebab itu saya alami sendiri loh, saudara. Firman Tuhan saya berkata, Tuhan aku mau ngalami sendiri. Saya tidak mau khotbah yang bukan saya alami. Saya mau ngalami sendiri. Kenapa? Tiap orang nanti tanya, oh Tuhan, kamu ngomong gitu tuh, kamu sudah ngalami? Nah, belum. Lah kok kamu khotbah? Karena saya dulu waktu muda nakal. Kalau ada orang khotbah, ini ada pendeta besar pendiri Gereja Isa Al-Masih khotbah. Saya masih muda duduk di sebelah kiri sana. Saya masih ingat sampai sekarang tidak pernah lupa itu. Kenapa? Pengalaman. Waktu dia khotbah, saudara kalau percaya Yesus, saudara enak disediain surga. Saya di sana ngomong gini, nanti pendeta itu tak tanya, sudah lihat surga apa belum kok berani janjiin. Nah, tak gituin saudara. Saya ini nakali dulu. Padahal saya itu guru sekolah minggu loh saudara. Guru sekolah minggu. Tapi nakal lah biasa saya. Waktu saya ngomong gitu, awas gue pendeta. Tak tanyai nanti pulang habis khotbah. Kowe itu sudah ngalami ke surga apa belum kok berani ngomong. Kaget aku sebab ada suara bilang, anak nakal. Siapa yang ngomong? Gak ada orang, diam semua. 2 kali, anak nakal. Loh, aku tahu, waduh Tuhan. Loh, aku kan tidak salah toh Tuhan, cuma mau nanya. Nah, dia itu pemberita atau saksi. Loh, tidak salah toh. Anak nakal. Langsung dia bilang, ayo ikut. Langsung saya dicomot loh saudara. Plas, diambil gitu. Jiwa sama rohku dibawa ke surga. Waktu saya dibawa gitu, saya pergi, tubuhku masih di situ. Saya lihat sendiri. Loh, Tuhan aku mati. Aku bilang, oh enggak. Lah tubuhku tuh nempel di situ. Gini terus. Lah ini kayak disenggol, guling loh Tuhan. Tuhan berkata, tidak ada orang berani nyenggol. Nah, tadi saya dibawa ke sana. Saya tahu kalau yang pergi itu bukan roh saya saja, tapi roh dan jiwa. 2. Dan saya tidak tidurung habis ngomong sama nanyai pendeta. Tengah-tengah kebaktian. Jadi saya pergi,
Wih, terangnya kok kayak gini. Kok lebih terang dari matahari sih Tuhan? Lah terangnya ini aku. Kok enggak silau Tuhan? Enggak bakal silau. Kenapa? Karena kalau kamu ke sini, kamu saya pakein tudung seperti Musa yang menyerap itu. Jadi disesuaikan. Wah, Tuhan luar biasa. Lah kok enggak panas? Enggak, kalau matahari panas, kalau sinarku sejuk, damai, sejahtera. Luar biasa. Wah, enak ya Tuhan. Lalu Tuhan berkata begini. Cocok enggak sama Alkitab yang aku beritakan? Cocok lah, ini aku ngalami dewek. Saya bilang, ini namanya surga itu enaknya kayak gini. Iya. Jadi kamu jadi saksiku ya. Hati-hati kamu. Mesti sampaikan. Kalau tidak percaya, mereka nanti rugi. Yang percaya nanti ngalami. Nah, terus saya bilang gini. Saya taunya kalau jiwa saya ikut kenapa? Saya di situ saudara, mata saya cari siapa? Cari malaikat. Kenapa? Saya di dunia pernah dengar malaikat itu cantik-cantik. Jadi watak saya itu mata keranjang itu ikut. Nah itu pikiran toh. Makanya saya tahu bahwa jiwa saya ikut. Sampai sana itu saya gini. Lalu Tuhannya mesem. Di sini tidak ada dosa. Loh, apa aku dosa? Aku bilang itu. Nah, matamu cari apa? Loh. Lalu aku bilang, katanya malaikat cantik-cantik. Nah iya, di sini itu tidak ada dosa. Tidak ada. Nah, Tuhan itu tidak usah kamu ngomong. Dia tahu. Dan saudara tahu, tidak usah cari malaikat. Itu orang dunia itu bohong. Malaikat kok cantik-cantik. Yang cantik-cantik itu justru anak Tuhan. Saudara itu nanti kalau ke sana, saudara itu nanti cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kenapa? Karena nanti diubah semua di sana itu seperti umur 30 tahun. Robert Lerden pada waktu 8 tahun dia bawa ke surga. Karena dia sudah dewasa. Dia berumur 30 tahun. Nah, teman saya yang umurnya sudah 50 tahun meninggal. Pada waktu saya ditemuin karena istrinya histeri, tidak bisa tahu. Saya bilang, Tuhan, tolong si Tuhan temukan dia suaminya. Dengan suaminya supaya dia sadar. Dan dia mau menerima. Dia temu, dia bilang, kamu kok ganteng nih kayak gitu loh. Jadi saudara dan saya nanti itu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dan tidak ada duanya. Karena orang yang model kayak kamu tidak ada. Seluruh dunia tidak ada. Cuma satu lah. Berarti kamu nanti nomor satu lah. Semua nomor satu. Karena apa? Tidak ada yang modelnya persis kamu. Hidup di sana itu luar biasa, saudara. Makanya saya itu terus terang. Sudah kepengen pulang terus. Saya paling kepengen. Makanya Iin, Denny kalau ngomong, Papa besok kalau pulang Papa mbak Mama barengan welah, jadi tidak repot. Jadi kalau membicarakan tentang pulang itu tidak ada yang susah sedih, tidak ada. Karena apa? Kita sudah lihat toh bahwa pulang satu keuntungan. Saudara tahu? Minggu yang lalu itu kakak ipar saya baru pulang. Pulangnya enak luar biasa. Nah, cuma yang saya tanyakan Tuhan itu, pulang kok gitu sih Tuhan? Nah, Tuhan bilang dia setia terhadap pekerjaan. Nah, dia tadi pagi itu sehat, saudara, tidak apa-apa, umurnya 69. Dia kerja di rumah adik saya kira-kira 1/4 jam dari rumahnya ke kantor. Dia pakai motor, karena memang dia sudah sendirian, istrinya sudah pulang 10 tahun yang lalu. Jadi dia pergi motor, dia bilang, yuk berangkat dulu ke kantor. Baru dari rumah 5 menit. Baru dari rumah 5 menit, naik motor. Dia nyelip satpamnya, satpam di Gracia, di gedung pertemuan yang dia urus juga. Halo Pak, ayo. Saya dulu ya, satpamnya ini naik sepeda. Baru 10 menit di depan satpam, saudara. Dia berhenti. Nyetandar motor, motornya dimatiin. Dia duduk. Nah, satpamnya lewat. Pikirnya, loh, ini Pak Singgih kok duduk napa? Apa motornya mogok?
Dia duduk, ditanya, Pak, ada apa? Loh, kok diam aja? Dilihat, sudah mati. Bayangin, saudara. Sudah mati. Jadi, mau mati kok bisa nyetandat mau motor. Nyetandat motor, matiin motor, duduk, mati loh. Aku bilang, Tuhan, mati terpaut 5 menit dari rumahnya kok. Mati kok di tengah jalan. Kok enggak mau di rumah? Ini orang kok aneh. Pasti sudah tahu. Cuma Tuhan bilang, dia setia terhadap pekerjaannya. Enggak sakit, enggak apa-apa. Nah, Tuhan itu luar biasa. Lah itu seandainya dia enggak ada satpam sing di lampaui dia kan repot, biasa. Habis itu satpamnya telepon Nani, adik saya, Nani datang, kok sudah pulang? Ya sudah. Persis di belakang Nani ada anak Tuhan, pakai mobil kijang baru, gres baru diambil lewat sini. Berhenti. Bu Nani ada apa? Oh, kakakku pulang. Hah? Ya suruh, ayo masukin mobil saya. Kalau gitu mobil saya ini suruh lewat sini, suruh ngambil dia. Aneh enggak Tuhan ini? Ngerti enggak? Alkitab berkata, indah kepulangan seorang anak Tuhan. Ngerti? Hidup kekristenan itu hidup yang nyata, bukan teori. Maka dari itu saudara harus perhatikan. Supaya saudara dan saya berjaga dan berdoa. Ngerti enggak? Dan harus sedia minyak terus menerus. Kalau saudara sudah pernah kepenuhan, hati-hati. Bisa habis, bisa kosong. Kalau tidak saudara terus berkomunikasi isi firman dan Roh Kudus. Supaya saudara dan saya tidak ketinggalan. Kita harus berjaga dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa.